Jadi saya masuk pada yang pertama. Ini adalah pembagian derajat COVID-19, Bapak Ibu. Di sini COVID-19 itu dibagi menjadi 4 gejala, yaitu tanpa gejala atau OTG, gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat. Kalau kita lihat di gejala ringan, itu ditandakan dengan tandanya masuk gejala ringan jika saturasinya itu di atas 93%. Jadi saturasi itu diketahui dari mana? Dari oximeter. Alat oximeter ini saya sarankan Bapak Ibu, walaupun misalnya belum terkonfirmasi, mengingat ini sangat banyak dan sebaiknya saya sarankan untuk memiliki alat oximeter. Di pasaran banyak, di lewat Tokopedia atau Shopee dan lain-lain itu juga banyak, variasi memang harganya, tapi saya menyarankan jangan beli yang terlalu murah, karena kualitas juga bisa menentukan bagaimana dia menilai ya saturasi ini, karena ini sangat penting untuk bisa, kalau Bapak Ibu bandingkan dengan gejala sedang, saturasinya itu di bawah 93%. Jadi menentukan derajat penyakit COVID itu bukan berdasarkan CT ya Bapak Ibu, tapi berdasarkan gejala, berdasarkan saturasi. Kalau dia saturasinya masih di atas 93%, maka kita mengkategorikan pasien itu gejala ringan. Kalau dia sudah oximeternya menandakan saturasinya di bawah 93%, maka dia masuk ke gejala sedang. Kemudian pada gejala ringan biasanya ada gejala-gejala samping. Itu biasanya demam, batuk, nyeri otot, pegel-pegel, sakit tenggorokan, dan ini yang cukup khas yaitu anosmia dan hilangnya rasa ya untuk merasa makanan. Kadang-kadang ada yang awal-awal COVID original itu banyak yang mengatakan bahwa di awal-awal dia terinfeksi, dia merasakan makanan itu asin ya. Itu juga bisa menjadi tanda-tanda curiga positif COVID. Dan ini untuk gejala sedang, saturasinya itu ditandakan dengan saturasi di bawah 93%, ada sesak napas, dan demam tinggi yang tidak turun-turun ya, walaupun diberikan obat penurun panas. Dan yang terakhir adalah gejala berat, di mana pasien akan masuk pada tahap sesak napas dan hilangnya kesadaran. Juga terjadi multiple organ failure. Jadi ini adalah pembagian derajat COVID. Kita akan fokus pada 2 gejala sebelah kiri, yaitu tanpa gejala dan gejala ringan, yang tata laksananya adalah dengan melakukan isolasi mandiri. Berikut ini saya akan bagikan alur pelaporan. Jadi apa yang terjadi jika saya terinfeksi, jika saya mendapatkan hasil antigen positif atau swab PCR positif. Jadi jika antigen positif, saya menyarankan untuk segera melakukan konfirmasi dengan PCR, karena untuk jalur rujukan jika Bapak dan Ibu perlu untuk melakukan perlu masuk ke tahapan sedang, maka rumah sakit itu akan meminta surat hasil PCR. Antigen tidak berlaku Bapak Ibu. Jadi jika antigen Bapak Ibu positif, segeralah lakukan konfirmasi dengan PCR. Karena jika dibutuhkan, Bapak Ibu akan perlu untuk membawanya sebagai syarat untuk perawatan. Kenapa harus dilakukan pada tahapan awal? Karena PCR itu membutuhkan waktu, Bapak Ibu ya. Jadi di saat sudah Bapak Ibu kita berdoa supaya tidak, tapi jika membutuhkan, maka akan perlu waktu lagi untuk melakukan PCR, bisa 1 sampai 3 hari. Jadi saya menyarankan untuk selalu melakukan konfirmasi dengan PCR dengan alasan tersebut. Yang kedua adalah jika positif, kami menyarankan untuk melaporkan diri ke RT RW dan puskesmas terdekat. Kenapa? Karena sistem rujukan nasional itu harus mendapatkan rujukan dari puskesmas. Untuk tempat isolasi mandiri yang didirikan oleh pemerintah itu juga melalui puskesmas atau mendapatkan surat yang memperbolehkan, jadi surat keterangan dari RT RW setempat bahwa pasien ini rumahnya tidak bisa dijadikan tempat isolasi dengan berbagai alasan, supaya dia bisa ditempatkan di tempat isolasi mandiri yang disediakan pemerintah. Namun seperti kita ketahui saat ini itu agak sulit ya, apalagi di daerah kita. Jadi di mana tempatnya, kalau bertanya ke kami, tentunya kami kurang tahu. Tapi yang pasti yang tahu adalah Satgas COVID setempat,
khususnya pemerintah karena mereka yang menyediakan. Mungkin jika ini tambah banyak, ada seperti tadi di awal kita bercerita ada beberapa orang-orang mungkin pihak swasta yang menyediakan, nah itu mungkin bisa harus kita update lagi ya untuk tempat isolasi mandiri jika memang rumah tidak memungkinkan untuk melakukan isolasi mandiri. Jadi tempat untuk pasien yang sedang dan berat itu tentunya di RS rujukan melalui sistem rujukan nasional puskesmas. Dok, apakah bisa kita masuk ke swasta? Tentunya bisa. Jadi rumah sakit rujukan juga mempunyai bed-bed yang ditujukan bagi mereka yang mau bayar secara pribadi, tidak melalui pemerintah. Namun itu memang terbatas dan yang mengetahui kosong atau tidak itu ya dari rumah sakit tersebut. Kami melakukan memberikan pelayanan konsultasi medis Bapak Ibu jika memang membutuhkan. Selanjutnya adalah alasan kenapa kami menyarankan untuk melakukan isolasi di rumah jika memang Bapak Ibu hanya masuk pada kategori tanpa gejala dan gejala ringan. Karena menyebabkan rumah sakit itu penuh dan over kapasitas, ya sekarang ini sedang terjadi. Membuat pasien kritis sulit mendapatkan penanganan dan membahayakan kesehatan dan stamina tenaga medis. Seperti Bapak Ibu ketahui, tenaga medis itu sangat udah mulai banyak yang tumbang saat ini ya, karena begitu banyak lonjakan pasien baru itu sangat tinggi. Sehingga jika memungkinkan Bapak Ibu, kami sarankan untuk melakukan isolasi mandiri dengan panduan sebagai berikut, yaitu selama Bapak Ibu melakukan isolasi mandiri harus tetap berada di dalam rumah. Jadi kami menyarankan jika sudah positif Bapak Ibu jangan pergi keluar misalnya, aduh sebentar saya cuma mau ke Alfamart sebentar saya cuma mau ke sini sebentar dan lain-lain. Kalau sudah tahu positif mohon untuk langsung ke rumah untuk membeli dan lain-lain, boleh minta tolong mungkin tetangga, saudara dan lain-lain. Kami juga menghimbau kepada para penatua dan korwil-korwil untuk bisa membantu hal-hal seperti ini. Karena apa? Karena ini hanya akan meningkatkan penularan terhadap orang lain ya, karena kita tahu yang tadi saya di awal sudah singgung bahwa angka penularan khususnya jika memang varian Delta itu sangat-sangat tinggi dan sangat-sangat cepat, bahkan berpapasan aja kita bisa tertular. Jadi jika Bapak dan Ibu sudah tahu bahwa Bapak Ibu positif, tolong untuk tetap berada di dalam rumah. Gunakanlah kamar terpisah jika ada anggota keluarga di luar Bapak dan Ibu yang positif, ada yang negatif misalnya, harus pisah kamar. Dengan kamar itu sebaiknya ventilasinya yang baik, jadi ada jendela yang bisa dibuka agar supaya setiap pagi itu ada udara baru yang masuk, ada sinar baru masuk, itu lebih bagus. Semua peralatan makan dan mandi itu harus terpisah. Nah, ini ada banyak pertanyaan. Dok, saya ngekosnya satu kamar mandi atau rumah saya cuma punya satu kamar mandi. Nah, ini bisa diakali dengan yang negatif itu mandi duluan, kemudian diberikan waktu kurang lebih 30 menit, baru yang positif dengan ventilasi yang terbuka, yang positif mandi dan menggunakan kamar mandinya. Selalu menjaga jarak 1 meter dari anggota keluarga dan menggunakan masker, dan masker itu dibuka dan dibuang pada tempat yang sudah ditentukan. Yang harus diperhatikan adalah suhu dengan menggunakan termometer, bukan dengan menggunakan tangan yang taruh di dahi ya, menggunakan termometer. Menggunakan saturasi dengan oximeter yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, di alat saturasi itu biasanya ada 2 angka, yang pakai persen itu adalah saturasinya Bapak Ibu, jadi yang baik adalah di atas 93%, dan di bagian bawah biasanya ada tulisan BPM, yaitu heartbeat, itu nadi ya Bapak Ibu, normalnya sekitar 80-an. Dan ada gejala-gejala lain seperti sesak ya, kalau sudah mulai ada sesak napas, ada kelemahan jadi keadaan umumnya sudah mulai menurun, itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan dan bisa laporkan ke kami ataupun ke Satgas Covid setempat. Berusahalah untuk optimis, penuhilah pikiran dengan hal-hal yang positif, gunakanlah atau manfaatkanlah masa isolasi mandiri ini untuk melakukan ibadah online ya. Saya menyarankan bagi mereka-mereka yang sudah menjadi penyintas COVID, sudah selesai dengan masa isolasi mandiri, mungkin membuat support group, karena support group itu juga baik
karena mereka-mereka yang tentunya sudah melewati bisa memberikan tips-tips kepada mereka-mereka yang mungkin saat ini sedang isolasi mandiri. Jadi tidak semuanya harus bertanya ke kami gitu ya. Terapkanlah hidup bersih dan sehat, konsumsi makanan yang bergizi, cuci tangan dengan sabun, dan lakukanlah etika batuk yang baik dan benar. Untuk berjemur setiap pagi bisa jam 9 atau jam 3 sore selama 10-15 menit. Jagalah kebersihan rumah dengan cairan desinfektan, ya. Segera laporkan kepada satgas setempat jika keadaan memburuk seperti sesak napas dan keadaan umum yang menurun. Ini adalah panduan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Nah, untuk tata laksana tanpa gejala, yang pertama ya tadi ya, kita melakukan isolasi mandiri. Dok, ini pertanyaan yang sering ditanyakan, saya mulai hitung isolasi itu sejak kapan? Jadi untuk mereka-mereka yang OTG, perhitungan isolasi mandiri itu adalah selama 10 hari sejak pengambilan sampel PCR. Seperti kita ketahui, PCR itu hasilnya tergantung harganya ya. Semakin mahal, semakin cepat. Normalnya itu 2-3 hari ya. Jadi dihitungnya mulai dari saat pengambilan sampelnya. Jadi kalau ngambilnya tanggal 1, ya hitungnya tanggal 1. Ikutilah panduan isoman yang sudah saya share tadi. Konsumsilah vitamin C yang non-asidik 500 mg per 8 jam, atau kalau memang sudah ada multivitamin yang sudah isinya 1.500, yaitu sudah cukup. Kami menyarankan untuk mengkonsumsi multivitamin yang isinya vitamin C, B, E, dan zinc. Kalau misalnya tidak ada zincnya, bisa ditambahkan zinc 20 mg. Untuk vitamin D-nya yang disarankan adalah 400 sampai 1000 IU. Ini sesuai dengan protokol yang berlaku sekarang. Berjemur dan makan bergizi, istirahat yang cukup ya. Tadi saya sudah jelaskan, dan perhatikan tanda-tanda perburukan, yaitu sesak napas dan saturasi di bawah 93%. Harap pada saat melakukan pengecekan saturasi, menenangkan diri dulu dan dihitung kurang lebih 1 menitan, dibiarkan tenang, jangan banyak gerak-gerak tangannya, baru diambil rata-ratanya ya Bapak Ibu, karena kadang-kadang memang saturasinya suka naik dan turun. Untuk tata laksana gejala ringan, sama seperti yang OTG tadi, ditambah 3 hari bebas demam, karena kan ini ada gejala ya Bapak Ibu. Jadi 10 hari tambah 3 hari bebas demam dan gangguan pernafasan sejak diambil pengambilan sampel PCR, melakukan panduan isolasi mandiri seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang harus dikonsumsi vitaminnya sama, diminum selama 14 hari. Kalau sudah habis gimana Dok? Boleh ditambah nggak? Boleh ditambah, bisa sampai 2 minggu lagi, jadi selama sebulan. Untuk mereka-mereka yang gejala ringannya itu batuk, untuk pencegahan infeksi sekunder, ditambahkan antibiotik, itu asitromisin 500 mg, dosisnya 1x1. Jika diduga ada infeksi karena ada gejala-gejala influenza, ditambahkan dengan antivirus. Antivirus yang disarankan ada 2, ada oseltamivir atau fluvir 75 mg, atau favipiravir atau Avigan 200 mg. Nah, Avigan ini dosisnya memang agak lain dengan oseltamivir yang cuma 2x1, dia itu beda di hari pertama dan hari kedua, dan seterusnya. Jadi ada namanya loading dose. Jadi untuk yang pertama itu dosisnya 1.600 mg. Jadi favipiravir itu kemasannya, kapsulnya itu 200, tabletnya 200 mg. Artinya kalau 1.600 itu berarti 800 mg di pagi, 800 mg di malam. 800 dibagi 200 jadi 4 tablet pagi, 4 tablet malam. Itu untuk hari yang pertama. Hari yang kedua enggak 4 tablet, tapi hanya 3 tablet sampai hari yang kelima. Jadi Avigan agak berbeda ya dari oseltamivir. Jangan minum dua-duanya, pilih salah satu. Nanti bisa ditanyakan ke dokternya. Karena ini semua perlu resep dokter. Dan yang ketiga adalah, yang terakhir adalah pengobatan sesuai gejala. Contoh gejalanya apa? Misalnya kalau demam dikasih paracetamol. Ya, kalau mual, memuntah bisa dengan Fometa ya, domperidom. Nanti itu bisa ditanyakan, dikonsultasikan dengan dokter. Untuk selanjutnya saya akan sarankan untuk mendownload aplikasi Siranap RS di handphone Bapak Ibu. Karena ini sangat penting di saat-saat genting seperti saat ini untuk mencari ketersediaan
ruang rawat pasien COVID-19. Jadi ini cukup update Bapak Ibu, dan di situ ada nomor telepon rumah sakit yang dituju, ini seluruh Indonesia. Jadi tinggal pilih provinsi mana, pilih misalnya contoh Banten, pilih misalnya Tangerang, nanti di situ akan muncul semua rumah sakit rujukan COVID, dan kalau diklik rumah sakitnya akan muncul kamar-kamarnya yang tersedia untuk isolasi maupun untuk ICU. Jika Bapak Ibu lihat ada berapa yang kosong, segera telepon rumah sakitnya. Saat ini untuk UKRIDA per jam, saya bagi informasi sebentar. Untuk UKRIDA per jam tadi jam 3 tadinya itu ya, posisinya untuk UGD itu, jadi ruang perawatan full, untuk UGD itu full capacity, 35 bed sudah full, dan di luar itu yang menunggu 5 orang, di luar dari mereka yang booking nama ya, meninggalkan nama. Jadi bagi yang mau tunggu bisa tunggu di situ, bagi yang tidak bisa menunggu bisa menunggu di rumah untuk ketersediaan bed. Dan itu bukan hanya di UKRIDA, di hampir semua rumah sakit sekarang posisinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya menyarankan Bapak Ibu untuk mendownload ini, karena bertanya ke kami pun, karena begitu banyak pasien yang masuk, kami tidak bisa juga mengupdate ketersediaan. Biasanya kami akan dikirimkan SMS dari rumah sakit, namun terakhir-terakhir memang sudah mulai tidak bisa terlalu update, karena memang mereka juga punya keterbatasan. Jadi ini adalah beberapa saran saya, dan saran saya juga untuk mereka-mereka yang sedang melakukan isolasi mandiri, untuk mengambil sumber informasi itu dari website resmi, seperti 4 website resmi di bawah ini. Di situ Bapak Ibu bisa khususnya di www.covid19.go.id itu bisa cek hoax juga Bapak Ibu. Jadi cek hoax. Jadi kalau ada berita-berita yang beredar tentang apapun yang tentang COVID, misalnya kayak tadi Dr. Rio sampaikan ya, minum kumur, minyak kayu putih dengan betadine dan lain-lain, biasanya akan diupdate di sini, dan akan ada penjelasannya apakah ini benar atau tidak. Jadi kami menyarankan bisa langsung kalau bisa dibintangin ya, atau disimpan ini website-website ini, karena ini sangat bermanfaat untuk update berita tentang COVID ya. Jadi ada kalau tentang obat-obatan bisa ke www.pom.go.id. Kalau secara internasional kita mau tahu tentang misalnya update vaksin apa, kelebihan dan kekurangannya dan lain-lain, itu bisa di selain bahasa Indonesia ada bahasa Inggrisnya dari WHO, covid19.who.int, dan juga dari www.kemenkes.go.id. Jadi ini adalah sumber-sumber berita yang kami sarankan Bapak Ibu percayai ya, jangan terlalu banyak percaya dengan yang beredar di luaran sana, apalagi kalau berhubungan dengan hal-hal medis. Karena kalau medis itu pasti kita akan informasinya akan melalui website-website resmi seperti ini. Jadi saya ingatkan kembali untuk pencegahan COVID-19 ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Terima kasih, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Terima kasih Dr. Rio, kita bisa masuk ke tanya jawab. Oke. Ya, terima kasih Dr. Maya untuk poin-poinnya, presentasinya pada sore hari ini. Sebelumnya Bapak Ibu semuanya mohon maaf, mungkin ada teman-teman yang chat ya, ini kok nggak bisa masuk nih acara kita sore hari ini. Mohon maaf karena saya lihat chat peserta kita sudah 300 orang ya, jadi mungkin melebihi kuota kami ya. Jadi mohon maaf kalau memang pada sore hari ini teman-teman ada yang WA dan telepon kok nggak bisa masuk ya, karena kita sudah maksimal 300. Mohon maaf saat ini. Teman-teman, saya sudah baca beberapa chat di pertanyaan. Perlu Bapak Ibu ketahui, di belakang layar kami ini ada teman-teman kami dari Komisi Kesehatan, baik Dr. Jaya, Dr. Ira, Dr. Lydia, yang membantu kami juga ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya vaksinasi atau yang lain, bukan di topik isolasi, mungkin Dr. Ira bisa bantu ya, seperti tadi ada yang bertanya tentang vaksin, kapan ini. Nah, Dr. Ira di belakang kami membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar itu. Dan kebetulan Dr. Ira juga berdinas di Kemenkes saat ini.
ya. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, kami akan utamakan pertanyaan-pertanyaan yang ringan tapi lucu kali ya. Untuk yang isolasi mandiri dulu ya, dengan sesuai dengan topik kita. Tapi kalau misalnya kita masih ada waktu, kita boleh diskusi bersama-sama ya. Nah, di dalam chat kami pada sore hari ini, saya sudah lihat beberapa pertanyaan. Ya, mungkin saya akan bacakan 4 pertanyaan dahulu. Setelah itu saya akan buka pertanyaan secara langsung ya. Mungkin 3 penanya pertama boleh mengangkat tangan. Nanti kami akan catat ya dan bisa langsung bertanya kepada Dr. Maya. Nah, untuk pertanyaan pertama ini datang dari Pak Budi ya. Pak Budi ada tanya 2 pertanyaan ya, Dr. Maya. Bila sudah isolasi mandiri 10 hari, terus biasanya tuh suka pada nanya ya, kita perlu PCR lagi nggak sih? Gitu kan? Atau kalau misalnya kalau misalnya tahunya kita positif lagi, misalnya masih positif, apakah kita harus tambah isolasinya? Ya itu pertanyaannya. Dan pertanyaan Pak Budi yang kedua, itu sebenarnya sudah dijawab sama Dokter Maya ya, tapi nggak apa-apa. Oksimetri dipakai di jari apa sih yang paling bagus dan berapa lama? Itu pertanyaan dari Pak Budi. Dan pertanyaan kedua dari Bapak Tommy ya. Ini ada pasien isolasi mandiri saat ini yang mungkin gejala ringan. Belakangan ini kan memang kita tahu ya Bapak Ibu gejalanya salah satu terus ada yang maaf saya agak kasar ngomongnya berak-berak lah ya, berak-berak. Nah, diare terus menerus. Nah, apa yang kita mau lakukan Dokter Maya? Itu pertanyaan dari Pak Tommy. Dan yang ketiga dari Ibu Rajumi ya. Saya positif COVID saat ini ya beserta anak saya umur 18 tahun. Kami tinggal di rumah hanya berdua nih, Dokter Maya. Nah, gimana tuh isolasinya? Apakah ya karena cuma berdua? Nah, itu pertanyaannya. Mungkin 4 pertanyaan dulu ya. Mungkin Dokter Maya silakan Dokter Maya. Yang pertama ke Pak Budi ya tentang PCR setelah jadi tentang PCR. Oke, gini saya jelaskan tentang PCR ya Bapak Ibu. PCR itu dilakukan pertama untuk konfirmasi. Konfirmasi jika ada kontak dengan orang yang terkonfirmasi COVID maupun jika antigen Bapak Ibu positif. Nah, apakah perlu melakukan konfirmasi PCR yang kedua? Seperti yang Bapak Ibu ketahui, memang saya ngerti, di awal-awal pandemi itu menjadi syarat harus 2 kali PCR negatif. Tapi sejak bulan Juli keluar protokol yang terbaru, setelah hasil penelitian virus itu dikultur, jadi yang benar adalah kita mau tahu apakah virus itu masih aktif atau tidak itu adalah dengan mengkultur. Jadi mengambil sampel dari swab, kemudian hasilnya itu dikultur, dilihat apakah dia kalau dia berkembang biak artinya dia masih aktif. Nah, pada penelitian ternyata diketahui bagi mereka yang tanpa gejala maupun mereka yang hanya bergejala ringan, sudah tidak ada gejala sama sekali, virus itu mati di hari ke-9. Sehingga protokol kami berubah menjadi 10 hari ditambah 3 hari bebas demam. Nah, sehingga kami tidak lagi di protokol kami itu tidak lagi mewajibkan untuk melakukan PCR setelah isolasi mandiri. Syaratnya hanya menyelesaikan isolasi mandiri 10 hari plus 3 hari bebas demam dan gejala pernafasan, tidak perlu lagi. Kenapa? Karena metode PCR itu hanya untuk melihat apakah ada virus atau tidak. Dia tidak bisa menilai apakah virusnya itu masih hidup atau sudah mati. Kebanyakan pada mereka yang OTG dan gejala ringan yang sudah tidak ada gejala, itu virus itu ada beberapa orang yang masih bisa ada di tubuhnya sampai 90 hari. Tapi sebenarnya itu hanya bangkainya Bapak Ibu. Jadi itu hanya sisa-sisa materi genetik sisa dari si virus. Tapi seperti kalau Bapak Ibu buka hasil PCR Bapak Ibu, di bawah akan ada keterangan, ada bintangnya. PCR ini tidak bisa menilai apakah virus itu aktif atau tidak. Jadi taunya dari mana? Saya masih takut, Dok, gitu ya. Banyak yang tanya begitu. Taunya dari sudah tidak adanya gejala. Jadi kalau sudah selesai isolasi mandiri dan sudah tidak bergejala, tidak perlu lagi melakukan PCR. Ya. Bahkan untuk mereka yang gejalanya sedang di rumah sakit, biasanya itu pulang masih banyak yang masih positif, Bapak Ibu. Jadi hanya perlu melakukan tambahan isolasi mandiri seminggu lagi di rumah.
Itu ya jawabannya ya, dan alasannya kenapa tidak perlu melakukan PCR setelah isolasi mandiri untuk mereka yang OTG dan gejala ringan. Nomor 2. Ya, silakan Dokter Maya untuk pertanyaan kedua ya. Nomor 2 Yang saya diare terus-menerus. oximeter bukan tuh? Yang oximeter tadi udah ya, di jari, boleh jari tengah selama kurang lebih 1 menit diambil angka rata-rata. Yang untuk diare biasanya kami akan tambahkan boleh beli Diatabs atau Imodium. Jadi diare itu kan 3 kali BAB. Jadi setelah 3 kali BAB berikutnya itu boleh tambahkan misalnya Diatabs, sekali minum 2 tablet Bapak Ibu ya. Setiap BAB minum 2 tablet atau Imodium. Apa yang ada di apotek sekarang, karena obat banyak yang habis sekarang ini. Yang ketiga, isolasi mandiri berdua di rumah. Betul. Nah, ini banyak yang ditanyakan, kalau saya sudah positif 2 hari yang lalu, tapi mertua saya baru positif lagi baru sekarang gitu ya, apakah kita boleh isolasi mandiri bareng? Boleh, jawabannya boleh isolasi mandiri. Selama Bapak Ibu sudah positif, boleh isolasi mandiri bareng. Bahkan di rumah sakit kita satu kamar 6-10 orang ya, sama-sama jika sudah positif boleh isolasi sama-sama. Jadi banyak jemaat-jemaat yang awalnya misalnya bapaknya isolasi di mana gitu, di apartemen atau di hotel, karena dia setelah istri dan anak-anaknya periksa ternyata mereka positif, ya saya sarankan bapaknya untuk pulang. Dan ini juga penting untuk sama-sama bisa saling menguatkan daripada terpisah-terpisah gitu. Ya, betul Dokter Maya. Bersatu kita lebih bisa ya. Makanya ini pada sore hari ini terima kasih nih Bapak Ibu sudah bergabung. 300 orang mudah-mudahan menjadi duta kita juga nih untuk bisa memberitahu kepada teman-teman atau kerabat yang memang ada positif dan gejala OTG dan ringan ya. Jadi nggak panik tapi bisa diberitahukan ya. Untuk materi mungkin nanti di akhir Dokter Maya mungkin bisa masukkan di chat box ya. Bapak Ibu jangan takut ya, teman-teman kita di belakang layar sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak via chat yang mungkin saya belum bisa baca semuanya ya, tapi kalau nanti ada waktu kami akan coba bantu bacakan. Tapi kalau sudah dijawab oleh teman-teman kita, dokter di tim Comcast, Bapak Ibu bisa membacanya kembali, jawaban-jawaban yang Bapak Ibu pertanyakan. Oke, saya buka 3 pertanyaan pertama untuk yang bertanya langsung ya. Nah, setelah itu saya akan baca lagi. Silakan untuk 3 penanya pertama. Silakan angkat. Ya, silakan. Ada Bu Eni, udah resen. Bu siapa? Bu Eni. Bu Eni. Oke, saya catat ya. Bu Eni 1. Yang kedua, silakan. Yang kedua, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya silakan Ibu Eni. Mari silakan Bu. Di videonya dibuka aja Bu dan di unmute silakan. Oke, terima kasih Dokter Maya, Dokter Rio untuk pemaparannya. Ini bagaimana, kan seperti yang dipaparkan oleh Dokter Maya bahwa rumah sakit itu penuh dan Jumat kemarin kami memang mengalami telepon beberapa rumah sakit, bahkan pasien sudah saya bawa ke rumah sakit itu memang penuh ya dokter. Bagaimana untuk menolong, kan mau nggak mau dia harus pulang. Nah itu kan sesak nafas sekali, cuma yang kami bisa usahakan ya pinjam oksigen gitu kan. Dengan orang awam dan membaca YouTube segala macam lah yang bisa dibantu gitu. Nah, itu bagaimana ya untuk menolong karena memang tempatnya nggak ada. Akhirnya mau nggak mau tadi malam jam 11-an malam kami bawa dari rumah sakit karena dari pagi minta ambulan beberapa rumah sakit nggak bisa kan. Kayak kita menyadari seperti yang dipaparkan Dokter Maya bahwa penuh gitu loh. Sedangkan Bapak Ibu mungkin tahu ya yang Sampan itu lockdown itu ketika waktu lockdown di kami itu masih gampang cari rumah sakit, cari Yasmin, cari apa itu. Tapi untuk 1-2 minggu ke belakang ini benar-benar sulit banget gitu loh. Bagaimana untuk menolong yang benar-benar di rumah dan kondisinya ya udah isinya nafasnya nggak susah gitu loh. Untungnya tadi malam jam 11-an dari rumah sakit Sari AC dapatlah di Al-Rahman, tapi dengan kondisi ya tidak dapat tempat tidur, hanya duduk di pelataran lah. Yang istrinya dapat bed karena dia oksigennya di bawah kan memang harus dapat tempat tidur, yang suaminya nggak dapat. Nah, bagaimana cara menolong yang di rumah dengan kondisi yang
sudah istilahnya mengkhawatirkan begitu. Terima kasih, Dok. Ya, silakan Dokter Maya boleh dibantu. Saya juga senyum-senyum saja ini jawabnya bagaimana ya. Bu, Karena ini memang rumah sakit pertanyaannya saat ini sulit sedang penuh. banget. Silakan Dokter Maya. Kalau saya ya, mungkin Dokter Rio bisa menambahkan. Kalau saya pribadi memang saat ini Bu, itu pertanyaan ratusan kali saya dengar Bu. Banyak sekali yang datang masuk ke saya baik di GS maupun di call center ya Bu ya. Kami hanya bisa menyarankan untuk mungkin ini saran masukan karena saya juga karena ya namanya keterbatasan kita mungkin sebagai gereja bisa menyediakan misalnya atau setiap penatua di wilayah ya korwil di wilayah bisa menyediakan oksigen tabung oksigen nanti kami memandu pemakaiannya jadi tabung oksigen dan kanulnya itu jadi mungkin kita sama-sama harus pikirkan sih ini ya planningnya kalau memang banyak seperti ini nanti kami akan membantu untuk memandu Bu Eni bagaimana memakai menggunakan tabung oksigen dan lain-lain. Tapi itu memang sesuai dengan kondisi pasien. Jadi kita juga harus tahu pasiennya itu lagi kondisinya seperti apa. Tidak semua langsung oksigennya berapa, misalnya 2 liter per menit. Biasanya pertama pakai itu 2 liter per menit kalau ada sesak. Namun kita juga harus jelaskan, harus lihat kondisinya juga gitu masing-masing. Jadi nanti mungkin kita bisa konsultasi lagi Bu Eni untuk ini. Tadi Dokter Maya, tabung oksigen itu boleh dipinjam. Di Klinik Anugerah silahkan Dokter Jaya atau Dokter Rio. Meskipun bukan jemaat gitu. Karena ya memang yang di sini bukan jemaat semua, Miss gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Maya jawabannya. Bu Eni, mungkin saya tambahkan ya, memang saat ini kita prihatin sekali ya, memang pasien COVID sudah meningkat. Pemerintah juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dirikan tenda, ya, menambah kapasitas tempat tidur, ya. Tapi memang yang tadi Dokter Maya paparkan juga ya, beberapa aplikasi-aplikasi untuk mencari rumah sakit atau tempat-tempat nomor telepon yang bisa dihubungi ya memang kita harus bantu aktif ya. Nah yang kedua yang tadi Dokter Maya bilang memang saat ini kita bisa coba browsing tempat penyewaan oksigen ya yang mungkin yang swasta atau yang bisnis di swasta betul bisa browsing untuk penyewaan oksigen ya. Kalau kami di Klinik Anugerah memang oksigen kami memang terbatas ya dan bukan oksigen yang tabung besar-besar seperti itu karena memang buat di poli ya. Jadi memang tidak bisa dipinjamkan karena memang terbatas tabungnya. Ya mudah-mudahan rumah sakit, pemerintah juga bisa menambah kapasitas sehingga memang bisa menampung pasien-pasien dengan gejala sedang dan berat yang memang membutuhkan tempat tersebut ya. Memang saat itu yang pertanyaan dokter ini Bu Eni memang ya dibantu dengan oksigen terlebih dahulu seperti itu. Nah, untuk pertanyaan kedua dan ketiga itu datang dari Pak Freddy ya, untuk pertanyaan kedua yang langsung dari Pak Freddy dan yang ketiga Natael. Ya, kami persilakan Pak Freddy, silakan Pak Freddy. Ya, selamat sore semuanya. Selamat sore dokter. Sore Pak. Mau nanya, saat ini saya sedang isolasi mandiri. Kemarin hasil tes toraknya ada sedikit putih, pneumonia katanya, sebelah kiri. Tapi yang lain sih bagus. Tapi saya sih nggak disuruh mandiri ya. Cuma pertanyaannya apakah saya perlu minum obat untuk memperbaiki paru-paru saya selain daripada vitamin-vitamin atau sesuai dengan saran dokter aja ya. Karena kan kalau obatnya itu ya dikasih sih cuma trocis, radang tenggorokan kali ya, trocis, terus ada Rinos SR Cup, Ya. ada terus Prof D3 1000 IU tablet ya. Ya, Prof D3 Pak. Ya, iya. Sama Becomse tablet. Ya. Sama zinc 20 mg. Ya. Ya. Harus tambah Iya, asitromisin. apakah cukup segitu? Harus tambah asitromisin Pak, 500 mg. Nanti harus tambah asin. harus tambah asitromisin antibiotiknya Pak, karena Bapak seperti yang saya jelaskan tadi sudah ada infeksi sekunder yaitu pneumonia, radang paru-paru.
Nanti dia akan perbaikan, nanti 2 minggu setelah Bapak melakukan isolasi mandiri, Bapak perlu melakukan kontrol dengan dokter penyakit dalam atau dokter spesialis paru, Pak. Oke. Ya. Iya. 2 Nah, minggu, dokternya gimana? Setelah 2 minggu itu, 2 minggu berarti setelah 2 minggu, mandiri. ya, berarti 2 minggu itu saya bisa langsung ke dokter ya untuk Iya, iya, paru-parunya. iya, betul. Untuk cek. Nggak perlu PCR lagi ya, berarti ya. Kalau Bapak masuk Nggak gejala perlu. ringan, Pak. Iya. Oke, oke. Oke, Ya, terima kasih. cukup ya Pak Franky. Tetap semangat Iya. Pak Franky, cepat sembuh ya. Oh ya, itu Sehat boleh tahu selalu. itu boleh dicek nggak apa tuh obat tambahannya apa biar saya bisa ketik, Oh, biar bisa saya ingat. ya, nanti dokter Ira bisa bantu ditulisin ya, asitromisin 500 mg. Oh ya. Ya, itu ada di panduan yang tadi Dokter Maya presentasikan juga sih Pak. Ya, Ya. Oh, asitromisin. oke. Ya. Ya, makasih. Ya, sehat selalu Pak Franky. Silakan Ya, dengan sehat. Maya. Ya. Selamat sore, Dok. Selamat. Mau tanya, Dok. Tadi kan mengenai isoman, Ya. ada beberapa persyaratan, salah satunya juga pisah-pisahin semua. Sekarang untuk yang rumah yang negatif, apa yang perlu kita lakukan? Ya. Apa yang perlu kita perhatikan supaya kita tidak tertular? Ya. Kemudian kira-kira obat-obatan apa yang kita nih yang sama sekali tidak pernah kena, yang minimal kita mungkin supaya nggak ganggu itu pengobatan yang itu stok obat nasional yang itu, tapi minimal kita punya apa di rumah, Dok. Ya. Terima kasih, Dok. Terima kasih pertanyaannya, Pak. Jadi Pak, kalau untuk yang belum terinfeksi ya, masih negatif, kami menyarankan ya 5M tadi, Pak. Jadi kuncinya adalah itu sih. Jadi memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas, Pak. Kalau selama Bapak bisa melakukan semua kegiatan, contohnya melakukan kegiatan di dalam rumah ya, yang ketemu negatif dengan negatif, tentunya resikonya akan semakin rendah. Semakin Bapak melakukan aktivitas di luaran, tentunya resikonya akan semakin tinggi. Kita bisa menghindari dengan memperkuat daya tahan tubuh kita, mengkonsumsi multivitamin, Pak. Sebenarnya multivitamin apa saja yang kandungannya lengkap. Jadi kalau misalnya vitamin yang kami sarankan ke yang terinfeksi, terkonfirmasi COVID itu kan Becom Z, Segafit, ya, Surbex Z, ya macam-macam. Ya boleh Bapak minum 1 kali 1 cukup. Dan sebenarnya menjaga daya tahan tubuh dengan olahraga, makan yang sehat tadi saya udah jelaskan. Sama seperti tidak ada ini ya, cuman ya memang tambahannya adalah multivitamin tadi, Pak. Dok, satu lagi, Dok, boleh nambah, Dok? Nggak terlalu mengenai isoman, tapi mengenai yang tadi virus Delta itu, varian Delta. Pertanyaannya, misalkan kita sudah pakai masker medis gitu ya, terus kalau itu kan dibilangin kalau kita berpapasan aja udah kena. Apakah memang kalau kita sudah pakai masker medis ya, bukan double, apakah itu memang proven bahwa terus kita bisa kena juga hanya berpapasan? Saat ini kalau melihat di lapangan saya jawabnya iya, Pak. Resikonya pasti sangat tinggi. Karena dia ya itu tadi angka reproduction rate-nya ya, angka dia menularkan itu sangat-sangat tinggi, Pak. Jadi berada kalau biasanya original itu, kalau yang original Wuhan itu dia berada di satu ruangan tertutup khususnya yang ber-AC lebih dari 30 menit itu resikonya naik berkali-kali lipat, Pak. Dengan ini dia itu resikonya sama begitu, cuman dia penularannya memang lebih banyak orang. Jadi kuncinya memang di daya tahan tubuh masing-masing kita. Bahkan dokter pun yang sudah menggunakan masker yang mahal-mahal itu tetap aja bisa kena gitu loh. Karena berada di lokasi yang sama dengan orang yang terinfeksi. Jadi kuncinya adalah diri kita, Pak. Kita bisa mengurangi dengan masker, mengurangi dengan itu semua. Tapi kalau memang kita daya tahan tubuh kita lagi jelek, lagi stres, banyak pekerjaan, kurang tidur, makannya nggak sehat, ya otomatis resikonya naik, Pak. Jadi hanya yang bisa kita lakukan tadi 5M tadi, dan menggunakan masker yang penting ketat gitu. Dan yang kuncinya selain menggunakan masker, melepas masker itu juga penting, Bapak. Karena kalau kita lepas terus kemudian kita nggak sadar megang bagian luarnya, yang bagian yang tercemar, itu bisa meningkatkan resiko kita terpapar. Oke, Dok, terima kasih, Dok. Ya, cukup ya, Mbak Natal ya.
Yang paling utama memang kita harus tingkatkan daya tahan tubuh kita ya saat ini ya. Istirahat cukup ya, jangan stres ya, makan makanan bergizi, vitamin ya, multivitamin. Oke, supaya kita seimbang ya, saya akan balik ke pertanyaan yang melalui chat ya. Saya akan bacakan. Ini ada beberapa pertanyaan. Pertama Tio ya, dari Tio nih ya. Dia mohon maaf nggak tahu ya, mungkin Bapak Tio-nya atau memang ada keluarganya. Dia PCR positif ya, tapi gejala ringan ya, gejala ringan. Nah, apakah perlu difoto paru atau di CT scan nih, Dokter Maya? Itu pertanyaan dari Pak Tio pertama. Yang kedua, kalau misalnya positif COVID ya, memang gejala ringan, tapi dia ada komorbid. Nah, saya nggak tahu nih penjelasannya karena komorbidnya nggak jelas nih apa nih. Apakah perlu dirawat, apa masih bisa isolasi mandiri? Itu pertanyaan kedua dari Mary ya. Dan yang ketiga, tadi sudah ditanya sih, kapan kita menggunakan azitromisin, apakah perlu azitromisin langsung, atau kapan kita perlu oseltamivir. Ya, tadi mungkin di presentasi Dokter Maya sudah jelas ya, di gejala ringan ya, gejala ringan sudah ada. Tapi mohon penjelasan lebih lanjut. Silakan Dokter Maya. Ulang ya, oke. Jadi untuk PCR yang positif, ini dari Tio kalau nggak salah Ya, pertanyaan. gejala ringan, apakah harus foto CT atau foto torak? Ya, yang paling utama adalah pertama melakukan, kalau gejala ringan, otomatis saturasinya baik, dia hanya gejala ringan. Saat itu yang perlu adalah, yang paling utama adalah isolasi mandiri dulu, Pak. Kami menyarankan melakukan fototoraks jika memang terjadi perburukan. Jadi atau sebelum melakukan PCR sekaligus dengan langsung di hari yang sama. Jadi jangan bolak-balik keluar rumah gitu, karena itu akan meningkatkan resiko penularan kepada yang lain. Atau jika Bapak bisa meyakinkan diri gitu bahwa Bapak tidak akan menularkan ke yang lain gitu ya. Jadi memang perlu untuk melihat foto toraks, iya, tapi juga ada manfaat yang harus ada resiko yang harus dipikirkan, yaitu penularan terhadap orang lain jika memang Bapak sudah positif COVID untuk keluar rumah. Jadi saran saya biasanya kalau memang tidak ada sudah tahu positif, gejala ringan, selesai isolasi baru kontrol ke dokter penyakit dalam atau dokter paru. Jadi selesai isolasinya dulu. Jadi untuk menghindari menularkan kepada lebih banyak orang. Gitu, Dok. Cek CT. Biasanya kalau PCR udah ada CT-nya, Pak. Oh, CT scan kali CT scan maksudnya Maya. CT scan atau foto torak apakah perlu dengan PCR perlu positif gejala ringan ya? Tadi Dokter Maya sudah jelaskan. Yang kedua apa ya, Dok? Kedua yang komorbid, gejala ringan, tapi komorbid. Tapi saya nggak jelas nih komorbidnya apa nih. Mungkin bisa dibantu Dokter Maya. Jadi selama misalnya ya, contoh kalau komorbidnya paling banyak kan DM dan darah tinggi ya, hipertensi, itu yang paling banyak. Kalau mereka dalam posisi, pasiennya ini masih dalam posisi semuanya terkontrol, jadi darah tingginya terkontrol, gulanya terkontrol, maka panduan gejala ringannya berlaku. Mengingat sekarang ini kita harus yaitu walaupun kalau lagi reda, biasanya yang komorbid saya akan minta dirawat. Tapi karena ini sekarang lagi penuh, jadi yang komorbid ya kalau misalnya saturasinya masih bagus, nggak ada gejala-gejala yang berat, dan semua obat-obatannya ada, diminum rutin, diterusin, itu saya menyarankan untuk isolasi mandiri di rumah. Tentunya terkontrol. Jadi kami menyarankan bagi yang punya penyakit komorbid itu untuk menghubungi dokternya via teleconference. Jangan bertatapan langsung dengan dokternya, jadi via teleconference online atau by phone gitu, menghubungi dokter spesialis yang merawat Bapak Ibu dengan komorbidnya untuk menanyakan apa yang harus dilakukan jika perlu isolasi mandiri dan apalagi derajatnya ringan gitu. Yang selanjutnya Oke, sudah cukup menjawab ya. Selanjutnya yang ketiga, penggunaan azitromisin dan oseltamivir Dok, pada gejala ringan mungkin ya, kapan mulai masuk, kapan mulai diminum, dan mungkin tadi ada pertanyaan apakah ini bisa dibeli bebas gitu, apakah harus resep dokter? Silakan Dr. Maya. Ya, jadi tadi saya sudah jelaskan kalau azitromisin itu diberikan kalau sudah ada tanda-tanda sekunder infection. Jadi seperti kalau udah mulai batuk, itu biasanya kita akan kasih azitromisin. Kemudian
untuk oseltamivir-nya itu jika ada gejala-gejala infeksi sekunder kalau dari influensanya. Jadi kalau ada gejala-gejala flu, biasanya kita akan tambahkan oseltamivir. Apakah obat ini bisa dibeli bebas? Tidak, harus menggunakan resep dokter. Oke, terima kasih Dr. Maya. Masih ada waktu, saya buka 3 pertanyaan yang mengangkat tangan ya. Pertama Ibu Mary, kedua Ibu Sinta, yang ketiga Mary Liu ya, mungkin beda ini tapi sama-sama Mary. Silakan Ibu Mary dulu, silakan, mari. Terima kasih Dr. Rio. Oh ya, silakan. Dr. Maya, saya dengan Bu Mary kebetulan. Tadi pertanyaan saya pertama sih sudah dijawab Dr. Rio dengan Dr. Maya, makasih. Yang kedua, kalau misalnya nih Dok, salah satu dari suami istri kena COVID gitu ya, kita ini hanya prediksi misalnya aja gitu, terus rumah nggak memungkinkan pindah kamar, kita dengan menggunakan protokol kesehatan yang baik, pakai masker di kamar, pakai sarung tangan gitu, itu optimal nggak kira-kira itu Dok? Itu aja Dok, terima kasih. Kalau satunya positif, satunya negatif, tapi sekamar gitu ya pertanyaannya Pak? Betul Dok. Kami tidak menyarankan Pak untuk satu ruangan yang negatif dengan positif Pak. Ya, jadi biarpun pakai sarung tangan atau lain itu enggak Dok ya? Ya. Apa-apa kan Pak, pisah ranjang 10 hari Pak. Ini misalnya kalau ke rumahnya nggak memungkinkan ada kamar lain gitu Dokter Rio. Soalnya kan sekarang kan sulit kan dapat lokasi untuk isolasi di hotel atau di mana gitu kan ya, agak sulit sekarang ini. Jadi misalnya aja ada suatu kondisi seperti itu Dokter Rio. Oh, silakan Dokter Maya dulu. Silakan Dok. Tidak bisa Pak. Harus mencari cara entah yang saya sih biasanya akan sarankan yang negatif pindah rumah Pak, mungkin ke keluarga. Tidak disarankan, sama aja Pak, itu ya akan menularkan. Kan kita berada jadi kuncinya ini Pak, berada satu ruangan dengan yang positif walaupun menggunakan masker. Tadi saya sudah menjawab pertanyaan Bapak yang sebelumnya, walaupun menggunakan masker berlapis-lapis pun kalau kita berada satu ruangan, apalagi dengan ventilasi yang tertutup ya, itu pasti angka resiko untuk tertular itu sangat-sangat tinggi Pak. Jadi kami tidak menyarankan. Terima kasih Dokter. Maaf, yang pertanyaan pertama tadi kan yang hormobid itu Dok. Kalau misalnya penetrasi ginjalnya itu masih berada di stadium 4 gitu Dok, itu soalnya kan khawatir kalau terlambat nangani kan bisa berdampak, termasuk penggunaan vitamin-vitamin kan tidak disarankan. Nah kalau seperti itu gimana ya Dok ya untuk isolasi mandirinya? Iya, jadi kalau misalnya kayak ginjal ya, ini juga ada banyak yang seperti itu Pak. Kalau saya selalu mereka harus menghubungi dokternya Pak. Dokter yang mengetahui kondisi dari penyakit ginjalnya. Jadi harus ditanyakan ke dokternya, ini masih bisa nggak dia untuk melakukan isolasi mandiri. Kalau dokternya menyarankan untuk ke rumah sakit, ya mau nggak mau harus berusaha untuk mencari rumah sakit Pak. Jadi kuncinya dokter yang menangani, yang mengetahui jelas kan, kalau biasanya kalau udah ada komorbid rutin untuk kontrol spesialisnya. Nah itu harus ditanyakan Pak, karena mereka lah yang akan tahu dan mereka lah yang akan bisa menentukan apakah ini bisa isolasi mandiri atau tidak. Terima kasih Dok. Ya, cukup ya Mbak Mary ya. Silakan Ibu Sinta. Silakan Bu Sinta. Ya, sore Dok. Sore. Ya, ini saya mau nanya. Kebetulan anak saya yang 7 tahun sama mama saya kena COVID. Kita baru dari traveling kebetulan. Terus gejalanya sih kita kayak masuk angin aja, batuk pilek biasa, agak pegel-pegel, udah nggak demam, agak nyeri sedikit. Pertanyaan saya, saat ini kan kita konsumsi vitamin-vitamin aja yang tadi dokter sebutin tuh, vitamin C, D, E. Nah, pertanyaannya apa saya harus konsumsi apa lagi ya Dok ya? Gitu, untuk membantu. Tadi saya dengar ada azitromisin ya, itu antibiotik ya Dok ya? Kalau ya, itu kan harus ya Dok ya? Itu kalau ada tanda-tanda infeksi paru-paru ditandain dengan demam dan batuk Bu. Nah, kalau batuk kan kita batuk nih, saya suaranya udah kayak gini, berarti harus ya Dok ya? Iya, betul. Nah, selain itu kan saya tanya beberapa rekan, ada obat
yang harus diminum. Itu salah satunya kan Avigan. Cuma saya dengar itu katanya obatnya keras. Benar nggak sih dok? Jadi kita harus minum atau enggak sih dok gitu? Kalau memang ada tanda-tanda gejala infeksi dari influenzanya, minum Bu. Memang untuk itu obat yang kita sarankan sudah masuk protokol kami Bu. Kalau diganti dengan ivermectin boleh nggak? Ivermectin 12 mg. Oke, ini saya sekaligus ngomong ivermectin ya Bu. Jadi ini saya share tentang ivermectin ya Bu. Iya. Jadi ivermectin ini adalah jadi pertama dia berpotensi untuk COVID secara antiviral dia berfungsi secara in vitro. Jadi masih dalam tahapan laboratorium. Jadi kalau kita mengeluarkan obat, proses obat itu melalui penelitian di laboratorium kemudian kepada binatang sama seperti vaksin ya, obat dan vaksin prosedurnya sama. Jadi di laboratorium kemudian dicoba kepada binatang, kemudian clinical trial kepada manusia, baru diedarkan. Nah, saat ini belum terbukti ada bukti klinis ya terhadap manfaat dan keamanan bila diberikan pada pasien COVID-19. Jadi masih dalam tahapan clinical trial. Jadi tahapan yang ketiga. Jadi pertama laboratorium, kedua kepada binatang, ketiga clinical trial. Ini untuk pasien COVID ya. Jadi ivermectin ini kan obat cacing ya, obat untuk parasit. Ini obat cacing, dosisnya itu kalau untuk cacing itu 1 kali dalam 1 tahun. Iya, benar. Jadi itu dosis tunggal untuk kalau pengobatan, jadi dia mendapatkan izin edar untuk pengobatan cacing ya. Nah, untuk COVID saat ini masih masuk tahapan clinical trial. Jadi belum masuk pada protokol penanganan COVID-19 saat ini. Itu berdasarkan, ini saya di sebelah kiri itu adalah penjelasan dari Badan POM. Jadi semua yang saya tulis ini berdasarkan penjelasan dari Badan POM tentang penggunaan ivermectin, Bu. Jadi dia bukan saat ini belum masuk protokol, jadi kami tidak menyarankan. Jadi yang disarankan hanya yang tadi saya share. Kalau enggak oseltamivir 75 mg dengan dosis 2 kali 1, atau Avigan dengan loading dose 1.600 mg hari pertama dan 2 kali 600 mg pada hari kedua sampai hari kelima. Itu aja dulu Bu untuk antivirusnya. Oh, kalau cukup ya Bu ya? Satu lagi dok, boleh nggak dok? Azitromisin, saya ganti azitro, boleh nggak dok? Karena ini nggak ketemu azitromisinnya. Sama itu Bu. Kalau anak 7 tahun dok, saya kasih apa ya dok? Kalau anak saya tidak ada gejala sama sekali. Oh, kalau nggak ada gejala sama sekali, vitamin aja Bu. Kalau anak saya yang 7 tahun sehat walafiat, kelihatannya cuma positif. Puji Tuhan Bu, kalau itu nggak perlu apa-apa, hanya vitamin aja Bu. Oh, oke dok, itu aja dok. Boleh bantu diketik nggak dok dosisnya yang tadi dokter info? Ya, nanti. Ya, makasih banyak ya dok. Ya, mari silakan. Dengan Ibu Mary Liu. Halo ya, ya, silakan sore, Bu Mary Liu. sore Dr. Rio, Dr. Maya. Saya terkonfirmasi positif setelah kontak sama orang yang berpositif itu setelah 5 hari. Nah, suami saya orang merawat saya, terus dia setelah 3 hari juga terkena. Jadi kami sudah keluar dari rumah, sudah isolasi mandiri. Saya mau nanya, di rumah kan masih ada orang tua dengan salah satu komorbid diabetes, dan juga kakak dan juga anak saya berusia 4 tahun. Nah, itu ada kemungkinan terkena COVID juga, bisa kemungkinan negatif atau positif, atau harus tes PCR gitu ya dok? Ya, mau nggak mau harus tes Bu. Tes PCR? Harus tes. Iya, karena ada kontak, Bu. Karena ada kontak dengan orang yang terkonfirmasi. Berlaku kepada siapa aja, iya. Oke, jadi nggak tunggu ada gejala atau apa ya? Sebaiknya dilakukan, jadi tujuannya kenapa misalnya, apalagi bagi mereka yang tidak bergejala, kenapa kita perlu melakukan tes, karena kalau dia tidak tahu, dia tidak bergejala, kemudian dia tidak tes, dia merasa dirinya sehat, dan dia main keluar-keluar, akhirnya apa? Penularannya tinggi, Bu. Nggak selesai-selesai ini pandemi. Jadi itu namanya tracing, Bu. Jadi tracing itu salah satunya adalah itu, melakukan tes jika memang ada kontak, apalagi kontak erat
lebih dari 30 menit dengan orang yang terkonfirmasi COVID. Tujuannya supaya pada saat dia tahu kalau memang dia positif, ya dia harus isolasi mandiri di rumah. Kalau dia negatif, ya dia bebas. Oh gitu. Ya, itu Oke. penting Ya, banget. makasih ya Bu. Ya, penting banget Bu diperiksa. Cukup ya Bu Mary ya. Oke, masih ada waktu. Saya akan baca penanya di chat ya. Mungkin satu aja ini yang mungkin banyak, hampir sama rata-rata pertanyaannya. Dokter Maya, bila saya positif swab antigen positif, sudah isolasi mandiri ini 10 hari, bahkan sampai tambah 3 hari. Nah, setelah itu saya periksa lagi swab antigennya masih positif tuh Dok. Bagaimana tuh Dok? Masih apa yang saya mesti lakukan? Iya, tadi sudah dijelaskan pada saat membahas tentang PCR ya, masih negatif. Jadi positif itu bisa sampai 90 hari. Jadi selama sudah melewati masa isolasi mandiri dan tidak ada gejala, tidak perlu lagi. Kalau mau tes supaya biasanya orang pada bilang, tapi saya jadi nggak tenang Dok. Jadi saya bilang nanti periksanya 3 bulan lagi. Pasti udah negatif itu. Karena udah lewat 90 hari. Jadi bahkan ada pasien yang paling rekor terpanjang itu dia masih tetap positif selama 240 hari, Bapak Ibu. Jadi selama dia sudah tidak bergejala, sudah menyelesaikan isolasi mandiri, dan awalnya memang dia hanya OTG dan derajat ringan, tidak perlu melakukan tes lagi. Terima kasih Dr. Maya. Satu lagi pertanyaan, bagaimana cara pembuangan limbah ya, maksudnya ya sampah medis lah, ini istilahnya bukan sampah medis mungkin ya, pasien yang positif isoman di rumah kan pasti adalah sampah-sampahnya lah ya, yang dari dia seperti mungkin masker atau yang lain, itu bagaimana cara pembuangannya Dokter Maya? Semua sampah yang dari pasien yang kalau kita bilangnya sampah medis ya, jadi terkontaminasi ya, kontaminasinya tinggi, itu selalu harus terpisah dengan yang lain. Jadi pada saat pengambilannya biasanya kalau saya tong sampahnya harus taruh di dalam satu. Jadi di dalam kamar harus ada satu yang pasiennya itu sebelum dia plastiknya sendiri, dia mengikat, dia kunci, dia keluarin, yang mau ngambil itu kalau bisa ada kayak desinfektan gitu, di-spray dulu baru dia bantu buang yang di luar yang negatif gitu. Jadi selalu harus terpisah. Gitu, Dok. Ya, sudah cukup menjawab ya Bapak Ibu ya. Oke, masih ada waktu 10 menit lagi ya. Saya akan Bapak Ibu teman-teman di belakang sudah bantu jawab ya untuk pertanyaan yang vaksin ya. Mungkin Dokter Dia, Dokter Ira, Dokter Jaya bisa bantu jawab vaksin yang melalui chat ya, karena kami bahas lebih topik untuk isolasi mandiri saat ini. Kami beri waktu 3 penanya lagi yang angkat tangan untuk penanya langsung. Ya, ada dokter namanya Ayu Anggreni. Ya, betul. Silakan Bu Ayu. Satu lagi. Pak, tadi sudah dibacakan Pak tentang protokol membuang sampah Oke. Ya, Pak. Oke, kalau gitu. Ya, terima kasih Bu Ayu. Mudah-mudahan menjawab ya. Silakan Ya, silakan ada 2 lagi yang mau. Bu Lena Setiawati, silakan. Ibu Lena Setiawati. Mute ya. Ya. Silakan Bu Lena. Sore dokter. Sore Ibu. Video ya. Ya, sore saya mau tanya. Saya kan saat ini sekeluarga terpapar COVID ya. Cuma pertanyaannya, kita semua udah PCR. Dan saya tuh hasil CT-nya kemarin 34,99. Yang saya mau tanya yang lain sih di bawah, ada yang 22, ada yang 29, anak saya gitu kan. Cuma pertanyaannya, tadi kan Dokter Maya bilang kan, kalau sekian kemungkinan cuma bangkai atau apa gitu kan. Nah, seumpama itu mungkin awalnya dari saya gitu kan, mungkin saya jadi tinggal bangkainya saja gitu kan. Tapi sekarang saya kan isoman satu rumah di rumah, jadi satu di rumah gitu kan. Itu kemungkinan saya tertular lagi atau enggak ya? Enggak, Bu. Karena biasanya orang yang penyintas COVID itu antibodi alaminya tinggi sekali, Bu. Oh, oke. Iya, soalnya sekarang kita semua satu rumah jadinya berempat. Baru gitu ya, maksudnya sama-sama mengalami COVID. Jadi yang bergejala pertama anak saya yang besar. Ya. Jadi dia flu dan demam. Lalu langsung saya suruh swab antigen kan. Sedangkan saya sendiri pertama nggak bergejala dan sampai sekarang belum ada gejala sih.
Jadi rata-rata bagi yang penyintas COVID itu rata-rata punya antibodi alami. Itu biasanya nanti akan turun di bulan ke-6, Bu. Oke. Ya, jadi maksudnya itu yang saya tanyakan. Soalnya sekarang semua jadi satu. Gitu loh. Ya, oke. Ya. Udah itu aja Semoga sih. Makasih ya, Dok. ya semoga cepat sehat terus semua ya Bu Lena ya. Ya, Oke, makasih. mungkin ini saya kasih 3 penanya terakhir ya. Kita close untuk pertanyaannya. Ya, pertama Pak Simon, Ibu Bapak atau Penny ya, Bapak atau Ibu Penny dan Yuni ya. Silakan Pak Simon. Nah, urutannya Huni dulu, Pak. Huni, Oh, Yuni, silakan. Yuni, Thank you, ya, Pak Gus. Petri, Thank you. Simon. Thank you, Pak. Iya, sore Dok. Sore. Ini kakak ipar saya kan positif tanggal 3 Juni lalu. Tapi sampai sekarang dia masih ada gejala batuk itu. Apa harus tetap isoman? Ya, kalau masih ada gejala tetap isoman, Bu. Oke, itu aja sih. Sampai udah selesai, sudah tidak ada gejala ditambah 3 hari. Oke. Thank you, Dok. Silakan selanjutnya Penny ya kalau nggak salah ya. Petri. Petri. Silakan. Siapa? Ya, Petri. Ya, silakan Petri. Ya, ini. Ya. Saya mau tanya, menyambung yang tadi ada satu orang Bapak nanya, jikalau dalam satu rumah dia satu positif, satu negatif, tapi terpaksa kalau kamarnya hanya satu, jadi kan tidak boleh katanya. Bagaimana kalau misalnya satu positif, satu negatif, adalah kamar berdua, lain-lain lalu pisah kamar, tapi kamar mandi cuma satu. Itu bagaimana? Apakah kalau dengan menggunakan kamar mandi yang sama, yang negatif itu bisa kena positif juga itu? Ya, jadi memang resikonya pasti lebih tinggi ya Pak dibandingkan mereka yang pisah kamar mandi. Tadi saya sudah sempat jelaskan, ini banyak terjadi. Jadi saya memberi saran kalau misalnya kamar mandinya itu 2, ada ventilasi kan Pak, ada ventilasi itu harus selalu terbuka dan untuk menghindar, jadi resiko tetap tinggi ya Pak, itu dulu ya. Jadi resiko pasti tetap tinggi. Jadi kemungkinan untuk positif yang bagi yang negatif itu sangat tinggi kalau dia serumah dan harus share kamar mandi. Bisa dikurangi sama seperti misalnya menggunakan masker dan lain-lain, bisa dikurangi dengan mengakali dengan yang positif mandi duluan atau menggunakan kamar mandi duluan, dikasih jeda, dibuka ventilasinya, dikasih jeda. Kalau misalnya Bapak ada desinfektan ruangan dulu, kemudian baru yang negatif mandi, Pak. Oh. Begitu ya. Tapi yang suntikan yang untuk mengantisipasi pneumonia itu ada manfaatnya nggak di pas orang yang kena itu? Karena kan kalau serangan yang udah parah kan masuk paru-paru. Kalau udah ada dia pernah disuntik yang vaksin pneumonia itu gimana tuh? Tentunya semua vaksin itu kita sarankan diambil ya, jadi semua itu pasti bagus. Tapi memang vaksin pneumonia untuk bakteri Pak. Kalau ini virus Pak, beda Pak. Oh itu bakteri ya? Pneumonia itu bakteri Pak. Maksudnya pertanyaannya kan gini, kalau udah ada suntikan vaksin yang pneumonia itu tadi itu saat virus corona ini menyerang, apakah dia berguna gitu maksudnya? Jadi dia cara kerjanya beda Pak. Kalau yang pneumonia itu untuk menghindari yang penyebab si bakteri. Tapi kalau COVID ini kalau dia kena itu ya tergantung dari ya kita hindari dengan tadi kita kasih antibiotik Pak. Kalau misalnya udah vaksin terus resikonya turun dengan dia sudah suntik pneumonia itu nggak ada hubungannya karena beda Pak. Satu bakteri, satu virus. Ya. Cukup ya Pak Petri ya. Nah, terima kasih banyak Pak Petri. Mohon maaf ini Pak Simon rupanya tadi mohon maaf kepencet katanya angkat tangannya. Jadi saya kasih kesempatan satu penanya lagi untuk Bu Nurinda ya. Bu Nurinda Setionegoro, silakan. Bu Nurinda. Unmute dulu. Ya, belum ya. Silakan Bu. Ya,
Thank you untuk semuanya. Yang aku mau nanya begini, kalau Pak Rio tahu keadaan Jajang, ya, jadi harus dilayani apa-apa, semua nggak bisa sendiri, sempat stroke gitu, tapi ya stroke-nya masih jalan biasa. Nah, 2 hari yang lalu aku agak takut karena muntah, keluarnya slam terus dan beberapa kali keluar slam. Dan semalam badannya agak hangat, dikit sih, nggak sampai lebih dari 36 ke atas gitu, nggak. Tapi biasanya kan 35, lalu agak hangat. Lalu saya hanya beli kayak biasa dokter Benyamin kasih, saya beri Sumagesik, sama saya kasih Ambroxol, dan agak ada pilek, saya kasih Nalgestan. Lalu memang kami di rumah, saya juga work from home, Jajang juga di rumah, tetapi memang kan suster lagi nggak ada, jadi si driver saya bolak-balik gitu loh, nemenin kalau kami lagi kerja. Nah, yang tadi pagi muntah lagi dengan slam, saya langsung swab antigen sih, drive-thru, Halodoc. Itu saya ada yang saya mau nanya, itu swabnya ini antigen, saya main isi aja, terus dia bilang, oh yang nasal ya Bu, oh saya isinya yang nasal, saya nggak ngerti nih antigen nasal sama antigen biasa. Terus saya tanya, ini juga nggak apa-apa, ini lebih baik. Saya pikir saya cari yang mahalan gitu, lalu udah. Nah kami tes bertiga, Mbak sih nggak pernah keluar, saya pikir saya nggak tes. Kami bertiga, Pak driver, saya dengan Jajang, tes antigen dan negatif. Berarti kalau begitu saya dapat online IDO-nya itu dengan Dr. Benyamin Siloam itu hari Selasa. Jadi saya pikir daripada saya telat, saya ikutan ini, saya bertanya gitu. Nah, kalau seperti itu, nanti malam hangat, berarti kan udah bukan yang masalah si virus-virus itu ya. Karena driver saya juga saya cek, karena driver pulang pergi. Yang nemenin Jajang, dia udah 20 tahun di sini, jadi kami udah biasa di dalam sama-sama. Jadi saya kasih Sumagesik aja ya kalau sampai hangat gitu ya. Ambroxol oke ya. Ya, Bu. Kalau vitamin saya nggak berani. Tadi pagi doang saya berikan Segafit gitu. Tadi pagi saja saya pikir saya belum antigen ya. Nah setelah antigen ini saya tunggu Dokter Benyamin saja untuk vitamin, karena yang kami minum biasa rutin dari Dokter Benyamin juga ada vitamin D 1000 IU, tetapi vitamin C Jajang nggak bisa minum, waktu itu langsung muntah gitu, mahnya mual. Saya itu saja, karena terus terang kalau Jajang ngeri kalau apa-apa nggak mesti ada yang jaga, jadi nggak mungkin mandiri begitu. Iya. Ya, Begitu. Thank you. Dokter Maya mau nambahkan, Dok? Itu udah benar kok, Pak. Udah ya, benar. Sudah benar sih Bu Nurinda ya. Ya, jadi nggak usah tes lagi ya. Udah kita tetap jaga karena Pak driver kan masih bolak-balik juga. Ya, untuk mungkin saya bisa bantu kasih arahan Dokter Maya ya. Ya memang untuk saat ini sih kalau sudah dites negatif sih mungkin saat ini ya. Untuk saat ini mohon maaf Bu ya. Ini kan swabnya saat ini aman ya, istilahnya aman. Obat-obatan diteruskan saja Bu sesuai arahan dari dokter yang merawatnya. Nanti bila ada perlu ada tambahan mungkin nanti dokter yang biasa pegang bisa memberikan tambahan ya Bu Nurinda ya. Iya. Ya, Jadi semoga cepat sehat terus ya Bu Nurinda. Thank you. Nasal dengan antigen biasa emang ada beda. Katanya satu sampai dalam, yang satu enggak. Enggak Bu. Biasanya kalau swab antigen itu pasti dicolok hidungnya sampai dalam, mungkin enggak. Ya. Kalau swab PCR itu yang colok hidung dan colok tenggorokan. Oh, jadi kalau udah negatif ini berarti kita udah nggak perlu swab lainnya gitu ya? Untuk saat ini aman Bu, kalau negatif. Aman ya, aman. Untuk saat Nanti ini tinggal Aido dengan Dokter Ben diminta bagaimana. Mudah-mudahan sih ya bersyukur udah nggak ada lanjutan. Betul. Ya. Sehat selalu ya, Mbak Indah. Thank you. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf karena waktunya tinggal 5 menit lagi. Terima kasih Dokter Maya untuk presentasi dan paparannya.
Kami juga terima kasih kepada teman-teman kami juga di Komisi Kesehatan, ada Dr. Lydia, Dr. Ira, Dr. Jaya yang membantu menjawab pertanyaan. Bapak Ibu mohon maaf ya, karena pertanyaannya banyak sekali memang di chat, nggak mungkin kami jawab semuanya karena waktu juga, dan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah dijawab lah ya oleh teman-teman kami terkait vaksin ya, karena memang kita nanti mudah-mudahan ada lagi lah topik berikutnya tentang vaksin kalau memang masih banyak yang memang butuh untuk vaksin seperti itu ya. Bapak Ibu, saya akan menyimpulkan ya pertemuan pada sore hari ini sebelum kita tutup. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah bergabung pada sore hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu boleh menjadi duta ya, duta kami, membantu kami juga, membantu teman-teman semuanya untuk membuat nyaman atau memberitahukan supaya ketidakpanikan lah ya untuk yang orang tanpa gejala atau gejala ringan yang positif COVID ya. Dengan paparan tadi sudah dijelaskan protokolnya. Yang paling utama pertama harus walaupun isolasi mandiri kalau kita positif tetap yang tadi pertama lapor Puskesmas dan Satgas Covid wilayah setempat. Karena pemerintah tetap kalau kita mau mencari tempat yang isolasi mandiri maupun rumah sakit itu pemerintah akan bantu untuk yang dari Puskesmas atau dari Satgas Covid terdekat ya. Terus kedua, lakukan protokol kesehatan yang tadi Dr. Maya sampaikan, isolasi ringan dan isolasi orang tanpa gejala. Dan ketiga, Bapak Ibu saat ini sudah banyak ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah punya dokter pribadinya, sudah punya dokter konsultannya, spesialisnya yang memang selama ini Bapak Ibu pegang mengetahui riwayat Bapak Ibu. Gunakanlah konsultasi via chat, via media online seperti itu yang saat ini banyak ya. Juga dibantu juga dengan swasta banyak juga ya. Ada Halodoc, banyaklah C-dokter atau banyak klik dokter boleh dipakai Bu saat ini untuk mengurangi jumlah peningkatan pasien yang mau dirawat di rumah sakit ya sampai tidak tertampung ya. Mudah-mudahan kita bisa membantu ya, memberikan kesempatan kepada pasien-pasien yang memang membutuhkan, yang memang kasusnya sudah sangat berat atau memang sedang dan memang ada yang perlu dibantu harus rumah sakit ya. Itu mungkin dari saya penutup. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu kalau ada kata-kata atau pada sore hari ini yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita tetap sehat, jaga protokol kesehatan, jaga daya tahan tubuh yang baik ya. Yang paling utama jangan lupa vitamin D, O dan A. Itu yang paling utama. Vitamin doa ya. Sebelum kita tutup, Pak Santoni, pendeta kita juga akan membantu tutup pada acara pada sore hari ini. Terima kasih. Silakan Pak Santoni. Mari Bapak Ibu sekalian kita akan bersatu di dalam doa mengakhiri persekutuan kita hari ini. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih kami boleh bersama-sama bersekutu secara virtual, belajar bagaimana kami mengetahui tentang isoman. Tuhan boleh menolong memberkati agar kami juga boleh terus diberikan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Ketika kami harus isoman dan keluarga kami ada yang terpapar COVID, biar kami terus berharap kepada Tuhan, kami menenangkan roh kami, kami akan sembuh dan sehat. Tuhan Bapa Surgawi, berkatilah setiap makanan, minuman, obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh kami. Berkati kami juga dengan hikmat-Mu, agar kami dapat menjaga protokol dengan ketat, dengan baik, supaya kami juga tidak terpapar COVID. Tuhan menolong saudara-saudara kami yang harus dirawat, yang harus isoman, kiranya tangan kasih Tuhan memberkati dan menopang. Kami sebentar akan kembali ke dalam aktivitas kami, kiranya kasih Tuhan memberkati. Berkati teman-teman kami, tim Komisi Kesehatan dan tim COVID GKI Garing Serpong, biar kami boleh terus menjadi berkat bagi jemaat dan juga bagi banyak orang di tengah-tengah pelayanan kami, di tengah-tengah pandemi COVID ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Santoni. Oke, sama-sama. Bapak Ibu sehat selalu. Pak Suryadi, terima kasih banyak untuk bantuannya dan teman-teman semuanya di belakang layar kami. Terima kasih banyak. Sehat selalu, Tuhan memberkati.
Ya, sehat selalu. Terima kasih Dr. Rio, Dr. Maya. Yo semua. Oke, saya end ya.